Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat GKI Cimahi. Doa dan harapan saya, semoga Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Tema renungan malam hari ini, Tuhan merancang kita untuk mendengar suaranya. Bacaan Alkitab Ayub 33 ayat 14. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu hidup kami. Kami rasakan begitu nyata kasih-Mu dari pagi sampai malam hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami pun mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua agar kami dapat menyimak dengan aktif apa yang Bapa sampaikan kepada kami, dan berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, agar dapat menyampaikannya dengan baik di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita berbicara apa yang dimaksud dengan mendengar suara Tuhan. Bagaimana seninya untuk kita dapat mendengar. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 tertulis, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita bandingkan dengan bahan bacaan kita, Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Saya ulangi, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Melalui cara apa suara Tuhan disampaikan? Pertama, Tuhan berbicara melalui kehadiran malaikat. Kita ingat cerita tentang anak yang dikandung Maria. Kedua, melalui ciptaan Tuhan dan alam. Mazmur 19 ayat 1. Langit menyampaikan kemuliaan Tuhan. Juga melalui hati nurani. Roh Kudus mengingatkan kita melalui hati nurani kita. Yang terutama melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Intinya, banyak cara Tuhan menyampaikan suaranya. Jadi, sediakan waktu mendengar suaranya, membaca firman-Nya secara teratur. Juga dalam doa, dengarkan suaranya, bukan hanya menyampaikan permintaan kita. Lalu bergabunglah, ikutlah dengan kelompok orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu, ikut PA umum, persekutuan wilayah, dan banyak lagi yang dapat menumbuhkan iman kita di gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus juga menyampaikan suaranya kepada umatnya melalui mimpi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan suaranya kepada saya melalui mimpi. Ceritanya, malam hari itu saya melihat paman saya dan yang sudah meninggal dan mengatakan kepada saya, lihat ini kunci saya ini besar sekali. Ini adalah kunci untuk masuk sorga. Dan lihatlah bibimu itu di bawah pohon Kamboja. Saya melihat bibi saya di bawah pohon Kamboja. Sangat sedih melihatnya, di mana bibi saya ini murtad Bapak Ibu. Lalu paman saya mengatakan, sampaikan kepada mamamu agar dia pun menerima Tuhan Yesus, agar dia dapat juga kunci untuk masuk sorga. Singkat cerita, besok paginya saya dapat telepon Bapak Ibu dari Bekasi, karena memang ibu saya lagi di Bekasi, karena adik saya baru melahirkan, bahwasanya ibu saya sakit keras. Saya pikir sudah tidak ada, tapi puji Tuhan, kami datang ke Bekasi, ibu saya sudah diopname di rumah sakit. Lalu ada beberapa saudara yang ada di sana untuk menjenguk ibu saya. Salah satunya majelis dari GBKP Bekasi. Saya mengatakan tentang mimpi saya kepada saudara saya. Lalu kami sama-sama menyampaikannya kepada
ibu yang sedang opname waktu itu. Puji Tuhan, dia menerima. Dan luar biasanya Bapak Ibu, sebulan kemudian ada baptis massal untuk para lansia di gereja GBKP, dan ibu saya pun ikut dibaptis. Pada waktu itu dia katekisasi di rumah karena dia lumpuh. Jadi hamba Tuhan yang datang ke rumah untuk mengajar dia tentang firman Tuhan, dia katekisasi di rumah, dan ibu saya pun dibaptis. Kira-kira 2 tahun kemudian ibu saya udah pulang ke Medan, dan di sana dia setiap minggu rajin mengikuti ke gereja. Dan luar biasanya lagi, 2 tahun kemudian ibu saya meninggal. Pada saat waktu hari meninggalnya itu, ada teman ibu saya mengatakan, "Maaf, kami terlambat datang, kami tadi baru selesai dibaptis." Begitulah Bapak Ibu cara Tuhan menyampaikan suaranya kepada kita. Dan kami pun sangat bersyukur orang tua kami meninggal setelah dia menerima Tuhan Yesus untuk jalan keselamatannya. Demikian Bapak Ibu renungan singkat malam hari ini. Sampai jumpa di renungan singkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.